kita surah terakhir Kalau kali mau kita surah Al-Asr, ini ceritanya tentang waktu, ya betapa waktu itu sangat berharga. Al-waktu kasaif, waktu itu bagaikan pedang yang akan menebas siapapun yang tidak menggunakan waktu dengan baik. Ya maksudnya kalau misalkan kita leha-leha aja, mungkin nanti kita dapatnya, ya tentu kita melewatkan banyak sekali kesempatan yang akan terjadi sekarang. Oke, dan kalau menurut surah Al-Asr itu disebutkan semua orang pada dasarnya itu merugi. Semua dalam keadaan kerugian kecuali siapa-siapa yang amanu wa amilus solihati. Ladina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang saling menasihati untuk haqqi, kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Oke. Nah, kita akan masuk ke surah yang menarik lainnya, yaitu surah Al-Humazah. Al-Humazah ini artinya memang pengumpat ya. Isinya itu tentang pengumpat yang suka mencerca dan mengumpat. Pengumpat dan pencela. Humazah itu pengumpat, lumazah itu pencela. Ya. Kalau em, bisa juga disebutnya itu ya pengumpat. Kok pengumpat tahu ya? Kalau pengumpat itu kan yang suka nyumpain gitu. Terus kalau pencela itu ada yang lebih ke suka ngata-ngatain, tapi ngatainnya mungkin di depan. Nah, makanya kalau di terjemahan bahasa asing, humazah itu juga suka disebut diartikan sebagai gossiper, eh, yang suka bergibah. Kalau bergibah kan biasanya emang di belakang orang ya. Kalau lumazah itu eh, benar-benar mencela tapi di hadapan orangnya. Jadi kayak ngata-ngatain, ngebully itu lebih ke lumazah. Oke, kita mulai. Nih, Al-Humazah ini para ulama sepakat bahwasanya surah Al-Humazah ini adalah surah Makkiyah ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Dan pokok pembicaraan surat ini berkaitan dengan cercaan dan ancaman bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Ya, jadi Allah ini tidak banyak nih surat yang dimulai dengan sumpah serapahnya Allah. Ya, ya di dalam Al-Quran itu jadikan malam sebagai pakaian. oke, ada suara bocor. Oke, oke, di dalam Al-Quran hanya ada 2 surat yang diawali dengan kata wailun. Wailun itu artinya celaka, celaka. Jadi kayak mungkin kalau bahasanya kita sialan gitu, kayak gitu. Kecuali hanya 2 surat ya. Jadi di Al-Quran tuh nggak ada yang diawali dengan wailun kecuali 2 surat. Suratnya itu ada Al-Mutaffifin dan Al-Humazah. Kalau Al-Mutaffifin itu ancaman bagi orang-orang yang tidak menunaikan hak manusia lainnya. Ancaman bagi orang-orang yang curang. Ya, ancaman bagi orang-orang yang tidak menimbang harta, tidak menimbang sesuatu dengan sesuai takarannya. Ya. Sedangkan kalau surah Al-Humazah ini berisikan tentang celaan orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Ya, kenapa? Karena ini kayak berkaitan dengan harga diri orang lain. Kalau Al-Mutaffifin sebetulnya orang yang dicurangin itu nggak terlalu kerasa ya, kalau dalam jumlah dikit gitu. Baru kerasa nanti setelah dalam jumlah banyak. Kayak misalkan, tapi Al-Mutaffifin ini ya tentu aja untuk semuanya. Yang kecil aja, kecurangan kecil aja Allah tidak ridho. Apalagi kecurangannya besar. Gitu. Kalau kecurangan kecil misalkan kan, saya dulu pernah sampaikan waktu di kelas Al-Mutaffifin, um, kalau misalkan orang yang berdagang itu suka mengurangi timbangan. Tapi kalau dia yang jadi pembeli, dia maunya timbangannya ditambahin. Kalau dia beli cabai, dia maunya ditambahin. Misalkan dia sebetulnya sudah nih, nih yang sering terjadi di ibu-ibu ya. Kita tuh kalau belanja tuh suka nawarnya keterlaluan. Nggak apa-apa nawar, tapi harus ada akad sama-sama ikhlas. Jadi antara pembeli dan penjual harus sama-sama ikhlas. Nggak boleh ada yang merasa nggak ikhlas.
Nah, kadang-kadang para penjual, terutama penjual yang laki ya biasanya ya, gitu tuh suka suka pasrah kalau ditawar sama emak-emak. Hati-hati, kepasrahan yang palsu itu bisa membuat kita yang membeli dengan menawar itu malah bisa menjerumuskan kita masuk neraka. Karena apa? Karena nggak ikhlas. Karena asas dari jual beli itu harus ada keikhlasan antara kedua belah pihak, antara si penjual dan pembeli. Nah, biasanya kalau emak-emak nih ya, emak-emak di luar sana itu kalau beli udah ditawar setawar-tawarnya, pas pas akhirnya pas udah dibungkusin, misalnya cabai seharusnya harganya dia 15.000 gitu. Ya, sekilo 100.000 lah ya, sekilo 100.000, terus dia belinya ditawarnya tuh harganya udah 90.000 ya, 90.000 ya, 90.000. Akhirnya lama-lama mungkin kalau penjual laki-laki tuh pusing ya kalau dengerin suara kayak gitu, rengekan seperti itu, akhirnya diiyain juga 90.000 dibungkus, tapi di ujung cerita lagi mama itu uh, tambahin ya dikit ya, nah itu tambah zolim lagi. Itu namanya yang disebut di surah di ayat 2 dan 3 surah Al-Mutaffifin. Yang disebut orang curang itu adalah yang disebut wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Nah, itu wailul mutaffifin ya, dikit aja Allah nggak ridho apalagi banyak. Kebayang nggak sih kalau yang mengoplos Pertamax dari Pertalite itu cuman sekelas Pertamini, Pertamini tahu ya, yang di pinggir jalan, mungkin dampaknya cuman sedikit orang. Tapi kalau mengoplos dalam jumlah besar, ya ya udah semuanya berdampak. Akhirnya kebayang nggak sih kecurangannya itu seperti apa? Pada Allah mengutuk orang-orang yang curang. Curang dikit aja udah dikutuk sama Allah, apa ya lagi ini kecurangannya kecurangan yang akbar, kecurangan yang menasional. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya saya bilang sebetulnya orang-orang, bukan saya bilang, apa? Al-Qur'an bilang orang-orang yang masuk neraka itu adalah fa'am mereka-mereka yang fa'amma man tagha, yang wa'atharul hayatat dunya. Mereka-mereka yang melampaui batas karena mereka mendahulukan kepentingan duniawi dibandingkan kepentingan akhirat. Ya, kalau orang sudah gelap mata, misalnya dia nggak punya uang, tapi dia gaya hidupnya di atas itu, maka dia berusaha untuk mendapatkan memenuhi gaya hidupnya itu dengan cara apapun, dengan cara yang haram. Itu. Dan biasanya orang-orang seperti ini mereka tidak yakin akan konsep tentang surga dan neraka. Makanya dia ya udahlah, sekarang ya sekarang, besok ya besok. Nauzubillah. Oke. Nah, nah yang sekarang kita bahas ini adalah Al-Humazah. Al-Humazah ini yang dikutuk oleh Allah itu adalah orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Ya, jadi ini kayak mengganggu orang lain dari jadi ini prinsipnya mengganggu orang lain dari sisi hartanya maupun harga dirinya. Kalau wailul lil mutaffifin itu kan mengganggu orang lain dari sisi harta ya. Jadi dia beli berapa seharusnya sekilo dikurangi jadi 9 ya 90 gram lah. Nah, kalau yang di Al-Humazah ini mengganggu orang lain dari sisi harga dirinya. Ya, itu sama-sama tidak disukai sama Allah dan sama-sama bukanlah perkara yang sepele dalam syariat. Kata Nabi Muhammad SAW ya bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Maksudnya sebagaimana perbuatan membunuh orang lain ya. Jadi kalau membunuh kan emang langsung mati. Tapi kalau kita menyakiti hati orang lain itu juga merupakan apa ya?
membunuh harga diri ceritanya, ya, yang membuatnya diancam oleh Allah. Nah, begitu pula kalau merampas harta orang lain, sama. Makanya dari sini perlu setiap orang untuk berhati-hati menjaga lisannya agar tidak mudah mencela orang lain atau uh, menjatuhkan harga diri. Nah, para ulama mencoba menjelaskan hubungan antara Al-Asr dengan Al-Humazah. Kalau surah Al-Asr itu kan membahas tentang kerugian yang dialami manusia. Sedangkan Al-Humazah membahas tentang di antara salah satu kerugian itu adalah orang-orang yang terjerumus dalam umpatan dan celaan. Oke, ayat pertamanya wailul likulli wailul likulli humazatil lumazah. Wailun itu artinya celakalah, likulli bagi setiap, oke, humazati itu pengumpat, humazati lumazah tuh pencela kayak gini ya. Orang tuh kalau anak kecil dulu suka mencela yang la gitu. Nah, digambarinnya seperti itu. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun celakalah, likulli, li itu bagi, kulli itu setiap. Humazatin itu adalah pengumpat, lumazah itu pencela, ya, pencela. Jadi kalau di kalangan para ulama tafsir ada dua pendapat nih tentang kata wailun. Yang pertama bilang wailun itu adalah sebetulnya nama salah satu lembah di neraka jahanam. Ya. Jadi yang kedua, wailun ini berarti celaka, celaan secara umum yang bermakna celaka. Ya. Lalu eh, jadi ada yang berarti itu adalah wailun itu nama salah satu lembah di neraka jahanam, ada yang dua berpendapat itu artinya memang celaka. Kalau Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ini beda lagi. Nah, beliau menyatakan kata wailun, celaka, ini ada 3 pemaknaan. Yang pertama itu khizyu. Al-khizyu. Al-khizyu itu artinya kehinaan. Jadi Allah kalau sampai bilang wailun, itu menghinakan seseorang yang melakukan itu. Hina banget di mata Allah. Bagi Allah orang-orang yang berlaku curang, itu hina banget. Nggak ada mulia-mulianya. Sekalipun itu dia pejabat yang dielulukan, dimuliakan oleh manusia, tapi di matanya Allah itu hina sehina-hinanya. Terus sama juga kayak melakukan ngata-ngatain orang ya. Banyak orang yang menghinakan orang lain karena dia merasa dirinya lebih hebat dibandingkan orang lain. Ya, mungkin memang hebat di mata manusia lain, tapi di mata Allah itu hina sehina-hinanya. Kata wailun berikutnya, al-azab, itu berarti azab. Kalau Allah sampai bilang wailun, itu udah azab yang seazab-azabnya. Kata yang pemaknaan yang ketiga, wailun itu berarti halakah. Al-halakah. Al-halakah itu artinya kebinasaan. Jadi kalau Allah sampai bilang wailun, celaka, maka terkumpul padanya 3 kecelakaan. Apa itu? Penghinaan dari Allah, azab dari Allah, dan kebinasaan dari Allah. Nah, kemudian para ahli tafsir juga membedakan tentang makna humazatin dan lumazah. Apa sih? Kalau humazah ini memang lebih ke pengumpatnya ini gibah. Karena di belakang orangnya. Ya, humazah berkaitan dengan ribah, menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain ketika orang tersebut tidak ada. Jadi ini kayak backbiters ya, gossiper. Itu humazah. Sedangkan lumazah itu berkaitan dengan celaan langsung di hadapan orang lain. Jadi langsung ngatain kalau anak ya ngebully di hadapannya langsung, nggak di belakang. Ada pula yang memaknai ada sih yang memaknai humazah ini dengan mencela orang lain menggunakan anggota tubuh. Misalkan
Pernah ngeliat nggak sih kalau di film-film itu kalau adegan misalnya ada satu ngelewat, orang lewat terus diomongin sama orang yang ngeliat itu, tapi ngomonginnya nggak pakai mulut, tapi cuma kedip-kedipan gitu, atau uh, mencibir orang lain dengan bibirnya sampai monyong-monyong gitu, sebenarnya mau ngasih tanda, lihat deh dia tuh aduh, aneh banget nih pakai bajunya nggak jelas kayak gitu. Atau dengan pandangan mata, kedipan-kedipan mata, walaupun dia tidak bersuara, tidak mengeluarkan sepatah kata pun, itu sudah dimaklumi sebagai humazah, sebagai bergibah, sebagai pengumpat. Sedangkan lumazah adalah mencela orang lain dengan menggunakan lisan, ya. Jadi benar-benar wahai si bodoh, aduh dasar kucing gitu, dasar tikus gitu. Wahai nah ini sebetulnya uh, seseorang itu boleh nggak sih seseorang itu uh, ngatain secara masif, bilang bahwa oh dia tuh emang koruptor kelas kakap gitu kan, dia tuh emang bener-bener apa ya, seseorang tuh aslinya, ini menurut syariat ya, seseorang tuh boleh menjatuhkan orang lain jika syariat memperbolehkan, seperti orang tersebut memang orang yang sangat tercela, ya. Misalkan untuk hal yang ini ya, ingat gak dulu ada cerita tentang bukan cerita, kasus Edi Tansil. Edi Tansil akhirnya semua orang tahu bahwa dia adalah koruptor. Boleh nggak ngasih tahu ke orang lain, oh dia itu koruptor loh, koruptor. Insya Allah nggak apa-apa. Asal dia sudah terbukti secara syah ya, dalam secara hukum juga terbukti. Maka dia dikatain sebagai koruptor. Tapi itu tetap ada syaratnya ya. Nggak bisa semua orang kita tahu keburukan orang lain, terus kita asal menjatuhkannya. Ya. Tetapi menjatuhkan, ya tadi kalau boleh sih apa sih namanya, menyampaikan satu kebenaran yang itu adalah aib dari orang tersebut, kalau kebenarannya itu adalah bersifat masif, senasional, kayak misalkan koruptor gitu kan, udah masuk berita headlines, it's okay, nggak apa-apa ya. Tetapi menjatuhkan orang lain dalam hal ini, sesama muslim, sesama kaum muslimin dengan tanpa hak, itu nggak boleh. Kayak misalkan eh, kalau dari kasus ini ya, kasus orang-orang terkenal, kayak cukup tahu aja. Tapi nggak perlu kita sebagai orang yang kayak apa ya, kayak getol banget nyampein hal-hal baru, aib-aib dari orang lain gitu. Jadi kayak cukup tahu aja ya. Karena walaupun seseorang itu berzina, ya indikator berzina tuh apa sih? Wah, nah, kalau indikator berzina ini kalau menurut syariat itu benar-benar yang ini loh, sampai harus ada saksi mata yang melihat hubungan itu. Itu yang disebut berzina. Kalau belum sampai melihat itu, kita nggak boleh. Ya. Makanya sebetulnya uh, malah justru ahsannya ya, kalau misalkan ada kasus itu, lebih ahsannya langsung digerebek daripada cuman ngata-ngatain di belakang gitu. Kalau ngata-ngatain di belakang, dosanya banyak, dosanya lebih kayak lebih banyak dan lebih lama, dan orang itu yang melakukan perzinahan mungkin tidak akan tahu bahwa dia diketahui sama orang-orang gitu. Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi emang kayak nggak bisa asal tuduh ya. eh Siapapun tidak boleh merendahkan orang lain tanpa hak ya, tanpa hak sekalipun dia memang jauh lebih tinggi daripada orang orang itu, walaupun jabatannya itu jauh lebih tinggi daripada orang yang dihina-hina itu tetap nggak boleh ya, karena uh, itu menggambarkan sombong. Kata Rasulullah, al-kabiru batorul haq, al-kabiru batorul haqu wa ghamtun nas. Sombong ini adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ulang. Wailul likulli humazatil lumazah.
Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun celakalah likulli bagi setiap humazati. Humazati itu pengumpat, penggosip. Lumazah itu dan pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang humazah, lumazah. Orang-orang yang mengumpat, penggosip, dan pencela. Pembuli. Pencela, lumazah itu sama dengan pembuli juga. Ayat 2-nya, nah, ternyata ayat surah Al-Humazah ini bukan hanya untuk mengutuk orang-orang ini. Orang-orang yang suka menggosip dan membuli. Orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Tapi juga alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi yang jama'a itu mengumpulkan, collecting, gathering, ya. Malan, mal itu artinya harta, ya, harta benda. Wa'addadah itu adalah menghitung-hitung. Addada itu artinya menghitung-hitung. Oke, ulang lagi. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi yang jama'a itu artinya mengumpulkan, ya emang dari kata jama'a itu benar-benar kata aslinya. Malan itu artinya harta. Wa'addadah itu dan menghitung-hitungnya. Jadi Allah mengutuk orang-orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta untuk menghitung-hitungnya. Ini kayaknya saya sering banget dibahas tentang bab ini. Ya. Jadi artinya tuh dia yang disebut menghitung-hitung ini tuh artinya dia tuh benar-benar menghitung dengan detail harta yang dia miliki. Ini sama seperti konsep dari financial advisor. Apa ya namanya? Penasehat keuangan itu kalau jadi ada nih ya banyak lembaga-lembaga atau biro-biro jasa menghitung-hitung harta namanya financial advisor. Si financial advisor ini pasti mereka akan ya ini biasanya yang meng-hire tentu orang-orang yang banyak uang. Nah, financial advisor ini dia tuh bilang bagaimana caranya misalkan biasanya ada seseorang yang dia pengen anaknya nanti sekolah di London atau sekolah dimanapun itu. Maka dihitung tuh sama financial advisor bahwa butuh biaya segini, segini, segini. Maka dalam sebulan harus mengumpulkan berapa puluh juta. Gitu. Terus dihitung-hitung. Dan itu bahkan sampai di dana darurat itu berapa. Nggak boleh sampai ngutik-ngutik dana yang sudah dimasukkan itu. Ini yang disebut menghitung-hitung harta dan mengumpul-ngumpulkan. Allah tidak suka. Allah mengutuk orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitung. Allah tidak suka sama orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitung. Jadi nanti ada pertanyaan, oh jadi kalau gitu Islam tidak boleh investasi dong? Oh salah. Di Islam justru mengatur sekali bagaimana seseorang yang punya banyak uang itu bisa berinvestasi dalam bentuk apa. Kalau misalkan kita menabung, terus boleh nggak sih kita menabung? Seorang Muslim ketika dia menabung tujuannya bukan untuk menghitung-hitung supaya mempertahankan gaya hidupnya sampai kapanpun. Gitu. Jadi kayak misalnya ada orang yang tujuan hidupnya tuh emang bener-bener oke, karena anaknya mau sekolah di mana, maka dia harus ngumpulin setiap bulan segini biar nanti kekumpul pada tahun keberapa sekian ratus juta atau sekian miliar gitu. Itu berarti benar-benar menghitung-hitungnya. Nah, itu Allah nggak suka. Itu sama saja meng-underestimate Allah. Meng-underestimate Allah sebagai satu-satunya provider yang akan
menyelamatkan manusia, yang akan memprovide memprovide manusia lah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi kayak uh, kalau kita menabung, tujuannya tuh lebih kepada menghindari dari berbelanja yang berlebihan, lebih ke gitu. Jadi daripada nih, karena kan setiap pembelian itu nanti akan dihisapkan sama Allah, akan dilihat, akan dihitung-hitung, akan di apa ya namanya, dihitung lah, dihitung mas. Uh, jadi kadang-kadang orang suka gini ya, beli-beli apa namanya, buying impulse itu beli sesuatu hanya karena cuma pengen doang, bukan butuh. Nah, padahal nanti di yaumil akhir semua yang kita miliki itu akan dihisap. Ya, jadi kalau nah itu dia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dia memilih untuk menyimpan hartanya, menabung. Dia cukup beli secukupnya aja yang dia butuhkan, selebihnya ditabung. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah gunanya untuk ya pokoknya nabung-nabung aja. Insya Allah akan berguna. Tujuannya itu bukan untuk menghitung-hitung. Yang penting nabung. Kalau Allah ridho, nanti dari tabungannya dia bisa sekolah, bisa bisa apa namanya, bisa ibadah haji, bisa umroh, bisa sedekah dan lain sebagainya. Gitu. Tujuannya tuh lebih sesimpel itu. Tujuannya bukan sesuatu yang kayak duniawi banget. Ingat ya, saya sampaikan lagi. Maksudnya ini kan kebetulan ada di link-link saya, bahkan mungkin saya juga ya kena seperti itu. Jadi jangan dikira uang yang kita simpan sebaik-baiknya di bank itu bakalan aman seaman-aman. Jangan dikira mereka-mereka yang mungkin sudah punya aset yang banyak, sekarang sudah punya aset yang banyak, deposito banyak, rumah banyak, mobil banyak, dia akan berhasil meninggalkan warisan yang banyak sehingga nanti anak-anaknya, anak cucunya itu tidak akan kesusahan. Banyak sekali contoh qadarullah ya. Waktu itu ada di link saya. Jadi dia waktu dari kecil, dari anak-anak tuh masih bayi, anak-anaknya itu udah dikasih rumah masing-masing. Rumah masing-masing dan mobil masing-masing karena asetnya banyak. Dan memang ininya sukses banget deh. Dia tuh termasuk pengusaha sukses. Ya, pokoknya yang kayaknya kalau dilihat saat itu dia 7 turunan bakalan nggak akan miskin lah gitu. Ya, qadarullah, qadarullah. Ya mungkin karena dia udah kepedean banget ya, maka Allah akan menguji dia. Qadarullah, suatu ketika dia mengalami sakit, sakit yang parah banget. Dia punya asuransi, ya punya asuransi. Tapi asuransinya semua kepake sampai jatuh, sampai limitnya udah lewat. Kalau udah lewat limitnya, maka sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Dia punya asuransi-asuransi yang lain, akhirnya sampai di cut. Kalau asuransi jiwa kan nggak bisa balik jadi harta ya. Misalkan dia, aku nggak jadi karena asuransi itu bukan tabungan intinya. Jadi kalau aku nggak jadi, nggak ada uang lagi buat bayar asuransi, makanya dia cut. Ya udah, uangnya hilang. Atau ada juga mungkin asuransi pendidikan masih bisa dicairkan tapi dengan jumlah yang sangat kecil. Semuanya dicairin. Akhirnya satu persatu rumah dijual, mobil dijual. Dan karena dia sakitnya parah, maka dia tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Bisnisnya kacau balau karena dia tidak mengurusi sendiri. Habis sehabis-habisnya, tabungan di bank juga udah nggak ada sama sekali. Ketika habis-habisnya, qadarullah dia meninggal. Meninggal tanpa meninggalkan harta apapun, bahkan meninggalkan hutang. Anak-anaknya yang dulu waktu bayi bergelimang harta, sekarang struggling untuk hidup. Itu qadarullah. Makanya itu intinya jangan kepedean. Ingat, Allah akan menguji hal-hal yang paling dicintai. Karena dia udah kepedean banget dengan hartanya, itu bakalan membuat dia hidup lebih panjang. Makanya dia uh, giat banget untuk bekerja mengumpulkan harta. Oh, nih Afwan nih, kayaknya harus disambung sama ayat yang 3 nih, biar nyambung.
Alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi yang jama'a mengumpul-ngumpulkan malan harta wa'addadah dan menghitung-hitungnya. Ayat 3 ini langsung disambung. Kenapa dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya? Karena yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu itu artinya mereka mengira. Ya, yahsabu itu artinya mereka mengira. Ya, yahsabu itu dari kata hasaba, mengira atau menyangka. Nah, terus anna itu kata penghubung yang menunjukkan keyakinan salah seorang, jadi kayak bahwasannya. Malahu hartanya, akhlada. Akhlada itu artinya kekal. Itu dari kata khuldi ya. Khuldi itu artinya kekal abadi. Jadi orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, orang-orang yang giat banget itu nabung sampai ikut mungkin apa namanya deposito berjangka, asuransi sana sini, karena dia pengen banget supaya anaknya nanti tetap sekolah, tetap baik-baik aja, nanti nggak putus sekolah dan lain sebagainya. Itu sama aja seperti ini ya, yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dia mengira hartanya itu dapat membawa anak-anaknya itu bakalan sekolah di tempat-tempat yang hebat karena dia sudah prepare dari jauh hari. Gitu. Anggapan seperti ini ternyata ya emang banyak dianut oleh manusia. Ya, kita juga astagfirullahaladzim. Seakan-akan dia mengira bahwa harta yang banyak itu akan membuat dia bisa bertahan hidup lebih lama, akan membuat anak cucunya itu nggak akan jatuh miskin. Padahal ini anggapan adalah padahal anggapan seperti ini adalah anggapan yang keliru. Ya. Anggapan yang sangat keliru. Nah, orang suka berpikir kalau kita udah nabung banyak di bank, bakalan aman. Ternyata enggak. Saya tahu beberapa orang yang dulu di bank yang sebelumnya ya, bank yang sekarang udah likuidasi, udah nggak ada nama banknya itu. Dia punya tabungan banyak. Itu emang kayak dia nabung banget buat masa depan lah. Ternyata karena banknya dilikuidasi, maka tabungan di atas 2 miliar tidak bisa dicairkan. Dia tidak bisa dicairkan. Hilang gitu aja. Dia mau ngadu sama siapa ya udah, nggak bisa. Atau ada banyak faktor X yang akan terjadi ketika kita nabung di bank. Faktor X-nya, ini kejadian beberapa, ini terjadi lah ya di saya, di keluarga saya, qadarullah. Pas bulan Desember gitu kan. Dan terjadi juga di beberapa santri saya. Jadi qadarullah apa namanya handphonenya itu disusupi sama virus. Jadi emang ngirim-ngirim link ya. Link itu hati-hati ya, jangan sembarangan ngeklik link karena link itu sudah disusupi malware. Malware itu kayak semacam virus yang tujuannya adalah berfungsinya itu seperti mengintai. Jadi ketika virus itu disuntikkan melalui link, lewat link-link ke handphone kita, maka virus itu tuh bisa ngebaca semua yang ada di dalam handphone itu. Mau itu apa namanya? Mau itu foto, mau itu password, internet banking dan lain sebagainya. Biasanya untuk internet banking sekarang kan emang udah lumayan aman lah ya, sebetulnya udah safety. Tapi tetap ada faktor X yang masih bisa ini. Caranya gimana? Nah, ketika mereka mentok, oh, nih si penipu dari jarak jauh itu sudah bisa mengintai ya, pakai layar laptopnya dia, itu sudah bisa mengintai, oh ternyata di handphone ini dia punya teman-teman sini-sini, dia punya tabungan, punya internet banking A, B, C, D gitu kan. Terus oke, ternyata dia berusaha masuk, dia berusaha menunggu orang itu transaksi, kan dia nunggu orang itu transaksi baru bisa ngelihat kan, bisa ngedetect passwordnya itu sebetulnya apa gitu kan.
Mungkin kelamaan nunggu dia akan berusaha untuk telepon, pura-pura jadi apa, jadi uh, kantor pajak atau bank atau apa, gunanya supaya si orang ini korban segera transaksi di internet banking, biar dia mau ngeliat, mau ngintip itu ininya, mengintip apanya, mengintip passwordnya. Dan ternyata uh, akhirnya bisa kan. Nah, jadi dan akhirnya apa? Uang tabungan ratusan juta di bank bisa habis. Habis, padahal kita udah nabung. Ya. Terus ini masih yang kelas ratusan juta ya. Santri saya di tempat lain, qadarullah naudzubillah min zalik, saya itu juga sampai, hah? Jadi bisa tabungan dia di beberapa bank 21 miliar hilang. Bener-bener hilang. Dan hilangnya tuh nggak sadar karena diambilnya tuh dikit-dikit. Jadi per hari, bayangin 21 miliar duit aslinya ada berapa ya? 21 miliar itu pokoknya per hari. Jadi orang yang ngambil itu ngambil dikit-dikit ya. Itu per hari tuh dia ngambilnya paling biar nggak ketahuan 10, kadang-kadang ada yang 100 juta gitu, tapi nggak sadar dalam jangka waktu dari pandemi 2001 sampai 2024 itu baru ketahuan ternyata udah segitu miliar hilang. Kebayang nggak? Yang di tempat paling aman aja bisa hilang. Qadarullah kemarin juga ada santri yang sudah di rumah yang nyaman, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di rumah itu, nauzubillahiminzalik, rumahnya itu sudah senyaman itu, di tempat yang elit, tempat yang mewah. Qadarullah ketika suatu uh, Allah menguji dengan mengambil rumahnya. Dia keluar dari rumah itu kayak tanpa membawa apa-apa. Saat itu juga harus keluar. Berarti mau kumpulin harta sebanyak-banyaknya, yang punya harta itu kan Allah. Ya. Jadi ketika kita menabung jangan pernah berpikir tujuannya adalah supaya anak-anak kita itu uh, nanti nyaman hidupnya. Jangan pernah berpikir itu. Pikirnya lebih gini, ya Allah ini nabung uh, daripada nanti belanja-belanja nggak jelas ya. Semoga aja uangnya ini bisa berkah nanti buat apa gitu. Atau bisa umroh, bisa haji, bisa kurban, terus nanti ya lebih kayak gitu. Jadi nggak targeting. Biar apa sih sebetulnya? Biar kita tuh tidak fokus ke harta, tidak fokus ke harta, ya. Ya biar bisa buat lakukan yang lain-lain juga. Ya. Harta yang dimiliki sebanyak apapun tidak akan bisa memperpanjang umur. Ya, tidak akan bisa memperpanjang umur mereka meskipun hanya sedetik. Jadi uang kita yang banyak di bank itu belum tentu itu bakalan jadi rezeki kita sampai nanti kita mati, sampai jadi anak cucu kita. Bisa aja naudzubillah min dzalik jadi rezeki penipu. Masya Allah sebetulnya tuh maksudnya saya baru nyadar ya. Uh, gampang banget, bener-bener gampang banget untuk meretas meretas apa ya? Meretas ini seseorang, meretas gadget seseorang. Ini saya jadi lucu, ini jadi inget ya. Ini sebenarnya ini hal yang sepele kalau hal yang sepele. Tahun lalu tahun lalu ini ceritanya siapa ya? Si anak saya itu dia udah pegang handphone ya, tapi pegang handphone aja cuma pas waktu liburan. Nggak tahu gimana dia itu eh, waktu di ma'hadnya itu jadi suka banget ini kan, mungkin pinjem handphone ustadz atau ustazahnya buat hubungin saya atau apa gitu kan. Eh, entah diapain sama si Sydney, ternyata itu di rumah apa kalau dia pulang dari pondok, nomor-nomor handphone pokoknya handphone ustadznya, temennya itu udah masuk ke dalam radarnya dia. Jadi tuh ada, jadi tuh dia bisa ngelihat apa yang dilakukan
orang-orang itu di monitornya dia, di layarnya dia. Saya tuh baru sadarnya adalah karena ada komplain, tapi tadinya nggak ngerti salah satu sahabatnya gitu. Salah satu sahabatnya itu dia bilang, eh, handphone handphone aku dirusakin, handphone aku dirusakin Sydney. Terus aku bilang, gimana ngerusakinnya? Emang dibanting atau apa? Enggak. Itu terus dirusakinnya gimana gitu. Eh, Pokoknya sampai nggak bisa dipakai. Ternyata saya saya lihat kan iseng waktu itu, lagi tidur atau apa saya cek, ya itu handphone temennya itu ada dalam salah satu radar dia yang dalam pengawasan dia, dan itu di reset sama Sydney dari jarak jauh. Nah itu kan kayak gampang banget kan. Dan yang lucu adalah karena itu akhirnya saya lihat, oh ini handphone siapa ya, kalau ada nomor-nomor banyak gitu kan. Akhirnya saya cek satu persatu nomor-nomor handphone itu, saya hubungin orangnya. Ternyata ada ustadz-ustadz juga. Hubunginnya tuh gini, Afwan Ustadz, ini nomor Ustadz ya. Eh, Apakah Ustadz rumahnya lagi berada di sini? Saya cuma baca doang yang ada di itu, yang ada di monitornya Sydney. Ustadz lagi di daerah ini ya. Ustadz lagi pakai wifi tetangga ya, itu kebaca. Wifi tetangga namanya apa, passwordnya apa. Ustadz lagi ini ya, terus kan, kok buat kok bisa tahu ya? Afwan Ustadz, Afwan ini kayaknya lagi dalam pengawasan Sydney, sudah diretas sama Sydney. Astagfirullahaladzim. Terus akhirnya gitulah, jadi akhirnya saya harus minta maaf ke semua orang. Terus juga ustadz-ustadznya itu bilang, oh saya sebetulnya antara amazing sama sama marah. Jadi mohon Bunda Sydney-nya sendiri yang minta maaf ke saya gitu. Ya, akhirnya saya suruh minta maaf. Ya Sydney juga tadinya yang marah kan. Kenapa? Kenapa kenapa Mami buka-buka barang rahasia aku? Aku bilang, ya nggak bisa gitu kan. Itu masalahnya kamu sudah melakukan hal yang salah gitu kan. Eh Ya, hal yang lain juga adalah karena ternyata saldo saya tuh ambil sama dia juga. Astagfirullahaladzim, maminya sendiri diambil gitu. Terus ya udah, jadi dari itu akhirnya saya lebih hati-hati. Jadi lebih hati-hati, makanya juga akhirnya berpikiran, karena Sydney tuh sekarang tuh kan emang lagi di eh, pondok, tapi lanjutannya kemungkinan besar mungkin tidak pondok dulu. Sebenarnya pengen menggali sebetulnya dia itu lebih cocok di mana. Karena saya sudah bilang sih bahwa untuk menjadi pejuang muslim tidak harus selalu jadi ustadz atau ustazah. Pejuang muslim itu bisa jadi apa-apa. Bisa dia mungkin menjadi politikus yang syar'i, bisa juga dia menjadi ahli IT yang takut sama Allah, karena kan banyak aplikasi-aplikasi muslim itu qadarullah sekarang tuh masih dipegang sama bukan muslim. Ya kayak Muslim Pro itu ternyata yang punya bukan muslim. Muslim Pro tuh yang punya masih IT-nya Yahudi gitu kan. Ya isinya insya Allah benar, Muslim Pro udah benar, karena ini pegawai-pegawainya udah banyak muslim ya. Cuman kan iklan-iklannya masih iklan-iklannya nggak syari gitu. Jadi kayak saya tuh pengen lihat sebetulnya anak sebetulnya gimana. Insya Allah tetap di hafalannya tetap di ini, tapi coba dilihat dulu ininya gitu ya. Jadi hati-hati. Ini sebenarnya nyambung ke hati-hati, jangan kepedean, duit Anda yang di bank itu bakalan bertahan lama. Jangan kepedean. Rumah yang sekarang ditempati itu bakalan masih jadi rumah anak cucu kita tuh belum tentu. Allah alam bisa. Nah, terus boleh lalu di dalam Islam apa yang dianjurkannya apa ini? Dalam berinvestasi. Nah, di dalam Islam sebenarnya sudah disebutkan lahan-lahan apa yang bisa dijadikan investasi ataupun berbisnis. Makanya ada zakat mal, zakat emas. Nah, disebutkan investasi yang paling syar'i di dalam Islam itu adalah emas. Karena nilai emas itu akan terus berubah. Nggak mungkin nilai emas itu akan turun drastis, nggak mungkin. Ya, pasti akan naik. Nah, dan juga kan ternyata kan kalau kita nyimpan emas itu kan tidak apa ya namanya?
akan terhindar dari inflasi kan, sampai kapanpun dia harganya tuh akan stabil. Walaupun nanti juga ada zakatnya. Setelah 86 eh, gram dia harus sudah mencapai nisab, maka dia ada zakatnya 2,5%. Terus bisnis-bisnis apa sih yang cocok buat buat muslim? Bisnis-bisnis yang real. Barangnya ada, bisa kepegang sama yang ngejual sama yang ngebeli. Ya, itu yang disebut akad, jadi ada akad di situ. Nah, kalau misalkan ada bisnis-bisnis yang tidak real, misalkan apa? Kripto, sudah pasti itu tidak syar'i, dan segala sesuatu yang dilarang sama Allah itu akan berakibat buruk, pasti akan berakibat buruk, ya, gitu. Allah mengancam mereka-mereka yang suka hutomah, suka humazah sama lumazah, dan orang yang suka-suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya dan mereka beranggapan itu akan mengekalkannya. Allah mengancamnya dengan kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna pasti dia akan dilemparkan fil hutamah, ke dalam neraka hutamah. Kalla yumbadanna fil hutamah. Kalla yumbadanna fil hutamah. Kalla, sekali-kali tidak. Layumbadanna pasti dia akan dilemparkan fil hutamah, ke dalam neraka hutamah. Allah membantah anggapan mereka bahwasanya ya ini ya, bahwasanya orang-orang tuh kalau udah ngumpulin harta dan menghitung-hitungnya tuh hidupnya tuh nanti akan bahagia. Enggak, tidak ada kebahagiaan buat mereka. Yakin ya. Kayak yang pokoknya gede banget, dia punya punya anak cucu, ketika meninggal ya, ownernya itu meninggal dari kerajaan bisnis itu, apa yang terjadi? Terjadi perebutan kekuasaan. Nggak cuma di sini, di Arab pun kayak gitu. Jadi kayak bisa sampai bunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Dia tidak mengekalkan, tidak membuat warisan itu, tidak akan menjamin anak dan cucu kita akan bahagia gitu. Maka sebaik-baiknya warisan adalah warisan ilmu, terutama ilmu agama gitu. Jadi jangan jangan ngotot banget kerja keras banting tulang demi untuk ninggalin anak gitu kan. Justru kita harus kerja keras banting tulang untuk memfasilitasi anak supaya dia bisa belajar agama dengan baik. Supaya dia takut sama Allah, profesi apapun yang dia lakukan, yang penting dia takut sama Allah. Ya. Nah, di sini kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Udah di dunia belum tentu dia bahagia, di neraka udah pasti sengsara, masuk neraka hutamah. Ya, jadi neraka itu namanya macam-macam ya, ada neraka utama, sakor, sa'ir, jahannam, jahim. Nah, itu beda-beda peruntukannya. Neraka utama khusus mereka yang suka mengumpat, mencela, apalagi mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Apa sih neraka utama itu? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ dan adraka, wama adraka, dan apakah adraka, kamu tahu mal hutamah, apa itu neraka hutamah? Ya, neraka hutamah itu adalah disebutkan al al-hutamah itu diambil dari kata bahasa Arab ya, tahtimu. Tahtimu itu artinya maknanya itu menghancurkan. Jadi api neraka apabila mengenai penghuni neraka, maka tidak akan ada yang disisakan dari anggota tubuh penghuni neraka tersebut. Semua akan dibakar,
hingga tubuh dan organ-organ bagian dalam. Tuh. Nah, wa ma adraka mal hutamah. Kata Allah, hutamah itu apa? Narullahil muqadah. Muqadah, mimnya panjang. Sering ada yang salah bacanya muqadah, salah. Muqadah. Narullahil muqadah. Muqadah dinyalain kayak korek, nyalain korek. Narullahi, apinya Allah yang muqadah, dinyalakan. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Api Allah yang dinyalakan. Allah mengatakan narullahi, api Allah, ya. Api ini ya, kalau namanya api, nah, bayangin ya, kalau ini lebih spesifik, apinya lagi dinyalain. Apinya lagi nyalain. Tahu nggak, api neraka sepanas ini itu, sepanas menurut di dalam Al-Quran itu sudah dipanaskan selama 1000 tahun, bayangin. Udah dipanaskan selama 1000 tahun, makanya bisa sepanas itu. Nah, hutama itu diplesin. Udah panas, dipanasin lagi. Jadi, bayang nggak sih kayak kita manasin sayur sop atau sayur buat lontong itu. Nah, kalau semakin lama dipanaskan, memang jadi panas, lama-lama jadi gosong, jadi hitam. Jadi, hutama itu seperti itu. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Api Allah yang muqadah, yang dinyalakan. Ya. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Api Allah yang dinyalakan. Nyalanya kayak apa? Kata Allah, nyalanya, apinya itu nyala dan allati tattali'u 'alal afidah. Allati ya tattali'u 'alal afidah. Tattali'u itu artinya naik. Jadi kayak naik tangga. 'Alal afidah. Nah, 'alal afidah. Afidah itu adalah sampai ke hati. Afidah. Oke. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Tattali'u dari kata tala'a, artinya mencapai. Pokoknya naiklah. Afidah dari kata fu'ad. Afidah. Fuad. Kok jadi fuad? Fuad itu artinya jiwa, hati atau jiwa. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati yang tattali'u naik ya atau mencapai 'alal afidah. Afidah itu adalah hati. Jadi siksaannya itu bukannya sekedar di fisik, tapi siksaannya tuh sampai ke hati. Nerakanya itu tidak hanya membakar bagian luar tubuh saja, tetapi sampai organ bagian dalam, usus, sel-sel, seluruhnya terbakar. Nah, hal ini tuh berbeda dengan api di dunia. Yang tak kalah membakar, biasanya ngebakarnya cuma bagian luar doang kan. Bagian dalamnya masih enggak. Nah, kalau ini semuanya kebakar. Allati tattali'u 'alal afidah. Agak challenging di sini karena pakai to. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati
tattali'u 'alal afidah. Allati yang tattali'u panasnya sampai ke afidah, ke hati. Nah, tinggal dikit lagi ya, Afwan, nggak apa-apa nanti diulang lagi kan depan atau innaha sodah, innaha sesungguhnya, alaihim mereka, muqsodah. Muqsodah itu tertutup rapat. Ya. Muqsodah itu tertutup rapat. Maksudnya adalah para penghuni neraka Hutama ini, mereka nggak ada jalan keluar sama sekali. Innaha sodah, innaha sodah, innaha sesungguhnya itu alaihim atas mereka muqsodah tertutup rapat. Innaha alaihim muqsodah sesungguhnya itu alaihim atas mereka muqsodah tertutup rapat. Maksudnya mereka yang penghuni neraka itu nerakanya ditutup rapat. Jadi apa? Nggak bisa jalan lari kemanapun. Nggak bisa lari. Kebayang nggak sih orang-orang yang dulu biasa banget, orang-orang yang sekarang tuh biasa banget lari dari keadilan, lari dari hukum karena dia punya uang. Nanti kira-kira dia mau nyuap siapa di akhirat. Nah, makanya ini lucunya ada kebudayaan dari etnis tertentu, dia tuh sebelum pas waktu prosesi kematian itu ngebakar uang. Katanya kalau menurut filosofinya, uang itu nanti akan jadi bekal buat si mayit untuk nyuap malaikat katanya. Nauzubillah. Ya, kadang-kadang suka error ya. Terus ada juga bahkan ini beneran ya. Jadi itu sampai masuk berita ya. Salah satu gembong mafia di Amerika Selatan itu mati kan. Pas mati dia memang sebelum mati detik-detik terakhir itu dia minta supaya kuburannya itu dilengkapi dengan senjata-senjata paling hebat. Senjata-senjata paling hebat. Makanya dia dikubur bareng senjata-senjata paling hebat. Katanya apa? Dia katanya mau nembakin malaikat-malaikat yang menyiksa dia. Kalau emang siksaan itu ada. Alhamdulillah. Otaknya gimana? Ya. Inna soda, inna soda, innaha sesungguhnya ya alaihi mereka muqsodah tertutup rapat. Terakhir fi amadim mumaddah, fi amadin fi di amadin itu tiang, mereka terikat di tiang mumat dadah yang panjang. Fi amadim mumat dadah, fi amadim mumat dadah, fi amadim mumat dadah, fi amadin dalam tiang, di tiang, mereka tuh terikat di tiang mumat dadah. Mumat dadah itu yang diperpanjang. Jadi tiang itu panjang. Mereka, orang-orang penghuni neraka utama itu disiksa dalam kondisi terikat dengan tiang yang panjang semakin menambah penderitaan. Pokoknya nggak bisa keluar, terus juga apa ya? Udah nggak bisa keluar, terus ya dia terus disiksa seperti itu. Surah Al-Humazah. Jadi pelajaran dan hikmah yang bisa diambil dari surah Al-Humazah itu pentingnya menjaga lisan dan perbuatan. Ya, insya Allah Islam ini sangat menekankan ada berbicara dan berperilaku. Orang yang suka mencela akan mendapatkan ganjaran yang berat. Jadi jangan suka enteng banget ngatain orang. Ya. Terus yang kedua, bahaya keserakahan nih. Kekayaan bukan ukuran keberhasilan jika tidak diiringi dengan kebaikan dan ketakwaan. Nilai
kebahagiaan seseorang itu tidak diukur dengan materi. Tidak diukur dengan materi. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang dia sebetulnya bergelimang harta, tapi dia malah stres. Makanya larinya ke obat-obatan atau ke minuman keras. Nauzubillah. Yang ketiga, harta tidak akan menyelamatkan dari kematian. Mengira bahwa harta itu akan membuat seseorang kekal adalah kesalahan besar. Mengira bahwa harta itu akan membuat anak cucunya akan hidup lebih nyaman, itu juga kesalahan. Ya. Jadi makanya sebetulnya orang-orang dulu itu mereka tuh nggak terlalu banyak ngaji, karena mungkin juga susah gitu dapet informasi. Tapi mereka, masya Allah, tauhidnya itu udah oke banget ya. Coba bapak-bapak dulu tuh, engkong zaman dulu tuh, punya nggak dia uang di tabungan? Nggak punya. Jadi kadang-kadang nggak punya, tapi dia mereka nggak pernah berpikiran besok makan apa. Sekarang, nah, sekarang tuh makan gitu kan. Terus juga jadinya itu jadi baik gitu sama orang-orang. Pokoknya kalau cuma makan doang mah oke. Terus tapi uh, uh, di apakah engkong-engkong itu pada punya tabungan untuk hari tua, tabungan untuk anak-anak sekolah? Enggak. Jadi kalau dia punya uang ya udah beliin gitu ya. Walaupun akhirnya dibeliin tanah gitu. Ada juga sih yang udah pinter beliin emas. Kalau ya pikir itu sederhana aja ya, sekarang mas sekarang, besok besok. Ya kita 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 tidak sesederhana itu, tapi itu kita tiru tauhidnya ya. Kalau masalah rezeki, Allah sudah menjamin sampai akhir hayat kita. Allah gak akan apa ya namanya, menyia-nyiakan hambanya. Gak ada orang yang kepepet sekepepet-pepetnya, gak ada. Allah sudah apa namanya, udah menyiapkan jalan. Dan jangan pernah bergantung kepada siapapun, kepada orang. Bergantung aja kepada Allah. Seringnya tuh kita tuh kepedean banget bergantung kepada orang. Bergantung tentang orang tuanya kaya, ya misalkan ketika kita ada masalah, kita bergantung, udahlah untung kan mama papa masih punya uang ya. Belum tentu ya, belum tentu ya, pokoknya belum tentu deh, ada banyak hal yang membuat kita pasti akan kecewa kalau berharap kepada manusia. Tapi ketika kita berharapnya kepada Allah, Allah sendiri yang menggerakkan hati orang-orang untuk membantu kita. Ya. Oke, terus siksa neraka. Hikmah yang berikutnya adalah siksa neraka itu sangat nyata. Gambaran neraka hutama itu menjadi peringatan bahwa kehidupan akhirat itu lebih berat bagi orang yang sombong dan zalim. Nah, jadi ya kesimpulannya surah Al-Humazah ini adalah peringatan keras bagi orang yang suka mencela, menumpuk harta tanpa peduli kepada sesama. Keserakahan dan kesombongan tidak hanya menyebabkan kehancuran hidup, tetapi juga mengantarkan seseorang ke dalam siksa neraka yang dahsyat. Nah, hati-hati, kita harus menjaga lisan dan perbuatan kita. Terus kita harus menggunakan harta dengan bijak untuk kebaikan. Saya sampaikan lagi, ini hanya menyampaikan dari yang ada di dalam Al-Quran. Jangan minta menjadi orang kaya. Mintalah kepada Allah rezeki berkah. Rezeki berkah insya Allah cukup untuk apapun. Ya. Ketika kita kebanyakan uang, takutnya kita tuh jadi gabut, bingung buang uangnya kemana. Akhirnya malah membelanjakan uang-uang itu ke hal-hal yang tidak baik. Ya, ingat ya, tarik benang itu adalah haram. Jangan, jangan. Ya. Tapi kita nggak, ya, yang bisa tarik benang ya, ya mereka-mereka yang punya uang lah. Kalau nggak punya uang ya nggak bisa tarik benang. Dan lalu gimana, misalkan ya nikmati aja apa ya, perubahan usia lah, karena itu kan emang udah sunatullah. Tapi ternyata masih bisa di ini ya, masih bisa di
apa ya, tipsnya biar terlihat awet muda ya mungkin kebanyakan tertawa aja ya, tertawakan segala masalah hidup yang kita lewati gitu. Jangan terlalu berlarut sedih sama masalah hidup kita. Karena kalau kita nangis mau kayak apapun, hal yang sudah terjadi nggak akan bisa berubah. Ya udah terjadi terjadilah. Pokoknya apapun yang sudah disiapkan Allah ini, skenario hidup yang sudah disiapkan Allah ini adalah sebaik-baiknya skenario. Oke, sekarang kita coba foto. Guys. Oke. Share. Nih. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun celakalah likulli bagi setiap humazatin pencela lumazah. Kok jadi humazah itu artinya pengumpat, lumazah itu pencela. Ya. Humazah itu berarti gossiper, backbiters. Lumazah itu adalah benar-benar yang suka ngebully. Wailun waw harokat fathah ketemu sama ya sukun itu adalah sifat lin. Wailul tanwin ketemu lam itu adalah idgham bila gunah. Wailul likulli. Wailul likulli humazatil tanwin ketemu lam idgham bila gunah juga. Idgham bila gunah itu cuma dilebur doang tanpa ditahan. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya. Insya Allah mudah. Ingat, ini pakai zai ya. Zai, Z, bukan Y. Humazatil lumazah. Alladhi, itu baru dal. Ujung lidah seperti mau digigit. Alladhi. Alladhi jama'a malau wa'dadah. Alladhi jama'a malau wa'dadah. Jama'a pakai ain. Jama'a malau. Mimnya 2 harokat. Lan tanwin ketemu waw. Itu amiguna. Alladhi jama'a malau wa'dadah. Alladhi jama'a malau wa'addadah. Alladhi jama'a malau wa'addadah. Alladhi jama'a malau wa'addadah. Oke. Alladhi yang jama'a mengumpulkan malan harta wa'addadah dan menghitung-hitungnya. Alladhi jama'a malahu wa'addadah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malahu wa'addadah. Berikutnya. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu pakai hak tipis ya. Yahsabu artinya mereka mengira. Anna nunnya harus diguna. Anna bukan anak tapi anna. Anna bahwasanya malahu mimnya 2 harokat patabi'i. Bu-nya itu adalah matsilah tawilah. Malahu akhladah. Akhladah itu artinya kekal. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Malahu. Yahsabu anna malahu akhladah. Hu-nya agak dipanjangin ya, karena dia masih tawilah.
Jadi matobi'inya pada hak domir ini haknya Allah ini. Akhlada. Yahsabu anna ma lahu 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 akhlada. Kalla la yum كلا لينبذن في الحطمة كلا لينبذن في الحطمة كلا sekali-kali tidak layumbadhanna ya kami akan lemparkan mereka benar-benar akan melemparkan fil hutamah dalam neraka hutamah. Kalla la yumbadanna fil 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 hutamah. Nun sukun ketemu ba itu iklab ya. Jadi nunnya berubah jadi mim. La yumbadhanna. Nunnya gunnah. Al-hutama alif lam qamariyah. Kalla la yumbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wama dan apakah adraka kamu mengetahui mal hutamah apa itu al hutamah neraka hutamah. Wama mimnya panjang majain mufasil karena dia mad tabi'i bertemu dengan alif ya. Mad tabi'i itu adalah ya udah tahu ya, nanti kalau yang belum tahu japri aja deh. Wama adraka dalnya ini qalqalah dipantul. Adraka roknya mad tabi'i 2 harokat. Mal hutamah alif lam qamariyah. وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة berikutnya Narullahil muqadah Narullahil muqadah Narullahil muqadah Narullahi apinya Allah al-muqadah yang dinyalakan. Naru nunnya 2 harokat, Allahnya juga panjang sudah. Ya. Bacanya panjang, walaupun sebetulnya tulisannya harokat fathahnya nggak begini. Ya, itu tetap dibaca panjang ya, Allah, lafal Allah. Narullahil muqadah. Al-muqadah alif lam qamariyah, mimnya 2 harokat. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Ayat 7-nya. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati yang tattali'u ya, yang panasnya naik sampai alal afidah hati. Allati taknya 2 harokat matabai alal afidah alif lam qamariyah. Allati tattali'u alal afidah. Allati tattali'u alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah tertutup. Innaha sesungguhnya alaihim mereka muqsadah tertutup. Ya, di atasnya mereka tuh tertutup. Innaha guna haknya matabi'in. Alaihim lainnya ini bacaan lin ya. Matabi'in bertemu dengan ya sukun. Mim sukun ketemu mim itu adalah idgham mim. Inna
muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim fi 'amadim mumaddadah. Fi 'amadin, terikat dalam tiang yang tinggi. Amadin itu amada artinya tiang. Mumat dadah itu panjang, tiangnya itu panjang. Fi amadin, fa-nya 2 harokat mata bering. Amadim, tanwin ketemu mim itu ilgham biguna. Mumat dadah. Fi amadim mumat dadah. Fi amadim mumat dadah. Fi amadim mumat dadah. Nah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap yang mengumpat dan mencela. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yang jama'a mengumpulkan malan, harta, wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu ladah. Yahsabu, mereka mengira anna bahwasanya malahu itu hartanya akhladah itu kekal, akan mengekalkan. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna, akan lemparkan fil hutamah, ke neraka hutamah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma, dan apakah adraka, kamu mengetahui ma, apa itu al hutamah, neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Narullahi, apinya Allah yang muqadah, dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati, yang tattali'u, panasnya naik sampai afidah, ke hati. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha, sesungguhnya, 'alaihim, atas mereka, muqsadah, tertutup rapat. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim mumaddadah. Fi 'amadin, di tiang yang mumaddadah, yang panjang. Fi 'amadim mumaddadah. Selesai. Walaupun nanti insya Allah mungkin pekan depan bisa diulang lagi sih. Oke. 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 Oke, Bunda-Bunda Soleha, apakah ada pertanyaan? Yang ayat 9 itu maksudnya diikat di tiang itu di neraka ya, Bu? Iya, di tiang di neraka. Yes. Iya. Iya. Ada lagi pertanyaan? Eh, Oke. Apakah ada pertanyaan lagi, Bunda-Bunda Soleha? Semoga ini yang nggak aktifkan kamera tidak dalam keadaan tidur ya. Ini mencurigakan sebetulnya.
Habis sahur itu kan enak banget langsung tidur. Oke. Bu, ayat 6 tadi yang dipanjangin narullah, lohnya aja atau hilnya juga. Apa? Yang ayat 6. Narullah yang dipanjangin lohnya atau hilnya? Nah, Allahnya aja dong. Hi-nya enggak. Lohnya. Hi-nya kan langsung ketemu sama lam. Sukun. Narullahil muqada. Oh, tadi ada yang nanya besaran fidyah apabila diuangkan berapa ya, Bu? Sebetulnya besaran fidyah itu beda-beda nih sesuai dengan eh, apa ya namanya? Sesuai daerah tuh beda-beda. Fidyah itu kan sebetulnya memberi makan ya, memberi makan. Ada yang dia 15.000 udah cukup. Ada juga yang kelayakannya itu kalau makan tuh paling nggak berapa? 30.000 gitu. Tiga 30.000 atau ada yang dia disamakan dengan senilai dengan zakat fitrahnya sebanyak itu gitu. Nah itu masih itu relatif. Jadi tergantung. Yang penting orang itu bisa buat makan saat itu. Ini Bu ya. Begitu ya Bu. Jadi tidak ada patokan resmi berapa jumlah uh, uang yang harus dibayarkan. Begitu ya karena kan setiap daerah berbeda-beda. Terus juga kalau misalkan zakat fitrah itu ahsannya afdolnya itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk uh, beras gitu. Kalau di menurut dalilnya sih memang dalam bentuk beras yang kita makan. Beras yang kita makan. Jadi kita biasanya makan beras apa gitu. Jadi kita ngasihnya beras itu. Kenapa? Karena kalau kalau uh, kalau misalnya kita kasih uang, mungkin berasnya siapa tahu malah di bawah kita, gitu. Di bawah yang biasa kita makan di rumah. Oke. Gitu. Oke. Ada lagi kah? Oh, iya, bisa juga seperti itu. Ya, tergantung kebiasaan dan juga harga dari setiap daerah ya. Setiap daerah itu kan punya harga yang berbeda-beda. Tapi saya kemarin lihat ada lembaga yang dia menyalurkan fidyah mulai dari 15.000 rupiah. Oke. Sama. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu Al-Asr, surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah. Jazakallah.